Kemarin mendengar itu yang rekamannya itu ya, Hasto ya, yang menyampaikan terkait dengan hal yang pernah saya tanyakan kepada yang bersangkutan. Pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya dituduhkan kepada PDI Perjuangan. Ini jawaban buat Mas Novel Baswedan. Jadi di sekitar tanggal 3 Juni kalau nggak salah 2024, saya hadir di suatu acara di UI atas undangannya dari Prof. Sulistiowati ya. Dan kemudian dalam pertemuan itu banyak yang diundang sebenarnya. Saya hadir bertemu dengan Pak Hasto. Saya bertanya kepada yang bersangkutan, kenapa sih kok KPK dilemahkan? Tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan itu sangat salah. Kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Kalau bicara soal revisi Undang-Undang KPK, semua pihak terlibat pada proses itu, bukan cuma Pak Jokowi sendiri. Jadi sebetulnya apa-apa yang disampaikan itu semuanya asumsi-asumsi saja, atau sesuatu yang kalaupun misalnya benar, tapi sebetulnya sampai hari ini saya melihatnya lebih kepada perang opini. Dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini, meskipun tanpa bukti, rakyat Indonesia bisa mengetahui. Terus dengan merubah undang-undang, dengan menyingkirkan orang tokoh-tokoh pentingnya di KPK. Yang menarik untuk saya tanyakan itu sebetulnya, saya tuh pengen tahu motifnya itu apa sih gitu. Emang bisa memakmurkan, memajukan suatu negara tanpa ada bereskan praktek-praktek korupsi harus dibersihkan. Nggak logis, nggak masuk akal. Bahwa pemilu kita ini di bawah pemerintahan sebelumnya adalah pemilu paling brengsek dalam sejarah. Sah. Gila itu. Saya nggak tahu kita punya hak nggak untuk duduk lagi di ruangan ini semua. Kalau kita punya budaya malu, saya kira wajar kita mundur semua. KPU, Bawaslu, Mendagri, Kapolri, gagal kita ini. DPR juga, supaya adil. Nggak apa-apa, kalau perlu kita mundur berjamaah, saya siap. Supaya sebagai tanggung jawab kita terhadap bangsa ini loh. Jadi kita lihat sih justru pada era Pak Prabowo ini yang menonjol itu adalah penegakan hukum. Gitu. Soal kasusnya Mas Hasto, nanti kita pasti akan punya perspektif yang berbeda ya. Harun Masiku kan juga sampai sekarang belum tertangkap. Kenapa dipaksakan jelang kongres kita? Kenapa dipaksakan jelang kita akan menentukan ketua umum, kita akan menentukan sekjen. Dan dengan data-data yang ada, dengan bukti-bukti yang ada bahwa Mas Hasto terlibat dalam proses memerintahkan misalnya HP-nya direndam, lalu ada informasi bahwa Mas Hasto menyediakan juga dana. Itu ada utusan yang menemui kami, ya, yang memberitahu bahwa sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Ada utusan yang mengaku dari pejabat negara yang meminta agar saya mundur, tidak boleh melakukan pemecatan atau saya akan ditersangkakan dan ditangkap. Yang waktu itu dibicarakan soal dugaan adanya kaitan yang melatar belakangi adanya kasus suapnya Harun Masiku, yaitu kasus BLBI. Bila kaitannya dengan itu, wah begitu skandal besar ya. Itu suatu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena dampaknya begitu mahal. Kalau kemudian ada yang mengaut-aut kongres kita, lalu merebut kursi ketua umum ataupun sekjen, bagaimana sih kekuatannya dapatkan? Dia dapatkan 110 kursi DPR RI, dia dapatkan per hari ini 260 kepala daerah, lalu dia dapatkan lebih dari 3.000 DPRD provinsi dan kabupaten. Full power. Kenapa itu mau direbut? Karena kalau bisa direbut, semua itu dia dapatkan. Penegak hukum dalam hal ini KPK kan punya data-data, punya bukti-bukti yang akan dipertanggungjawabkan di pengadilan. Jokowi itu lahir dari rahim PDI Perjuangan. Itu setahun terakhir banyak sekali langkah-langkah politik yang menurut kami di luar etika, moral, politik yang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan. Bahwa Jokowi dan
keluarganya, dalam hal ini anak dan mantunya, masuk dalam dunia politik melalui PDI Perjuangan. Ya, memang dia lahir dari PDI Perjuangan. Tetapi 1 tahun terakhir pengelolaan kekuasaan dilakukan bukan sama sekali tabiat PDI Perjuangan. Dan jangankan kami PDI Perjuangan, mungkin malaikat pun tertipu dengan kelakuan 1 tahun terakhir. Saya kira ini final, saya nggak mau lagi menyebut-nyebut nama itu. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Dan saya juga bilang, setahu saya Hasto juga teman dekatnya Firly Bahuri ya, yang ngerusak KPK gitu. Tapi soal itu nggak dijawab. Dan yang menarik adalah karena pertemuannya itu di suatu forumnya tentunya kita hanya sebagai pendengar ya, peserta yang hadir. Mengusut, menyidik kasus ini. Menurut Undang-Undang 2019 pasal 11. Setahu saya tidak bisa. Kenapa? Lah, di bawah 1 miliar tidak ada kerugian negara. Pasal itu jelas sekali. Dan akhirnya pada tanggal 24 Desember 2024, yakni 1 minggu setelah pemecatan para kader partai, pada pagi harinya dibocorkan terlebih dahulu ke media dan pada sore menjelang malam saya ditetapkan sebagai tersangka. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Jadi di KPK sudah tahu siapa sih orang-orang yang menginisiasi, tahu. Pak. Dan itu ada rekamannya. Artinya kalau dibuka ada fakta-faktanya. Betul Bang. Sekarang kan orang mau bicara apa terserah. Cuman faktanya ada dan jelas. Ketua Umum sampaikan warning pada kita kadernya. Siap-siap. Ini peringatan buat kita semua. Siap-siap. Akan ada sebuah gejolak besar, badai besar yang menghantam partai kita dalam beberapa waktu ke depan. Apa yang harus dilakukan partai? Konsolidasi. Ribuan orang sudah cap jempol darah. Ganggu partai kita pasti ngelawan. Jadi forum itu nggak terlalu banyak dibicarakan. Tapi pada dasarnya memang Hasto bilang sebetulnya yang melemahkan KPK itu Pak Jokowi gitu. Saya kemarin mendengar itu yang rekamannya itu ya Hasto ya, yang menyampaikan terkait dengan hal yang pernah saya tanyakan kepada yang bersangkutan. Ya Bang. Jadi di sekitar tanggal 3 Juni kalau nggak salah 2024, saya hadir di suatu acara di UI atas undangannya dari Prof. Sulistiowati ya. Dan kemudian dalam pertemuan itu banyak yang diundang sebenarnya. Saya hadir bertemu dengan Pak Hasto. Saya bertanya kepada yang bersangkutan, kenapa sih kok KPK dilemahkan? Terus dengan merubah undang-undang, dengan menyingkirkan orang tokoh-tokoh pentingnya di KPK, karena dampaknya itu besar dan akan berkepanjangan. Dan masalah yang paling penting adalah kalau korupsi kemudian semakin banyak dan pemberantasan korupsi justru malah dihadang, ini akan jadi persoalan gitu. Ini akan menjadi permasalahan yang berkepanjangan dan saya yakin semakin lama akan semakin besar. Persoalannya akan semakin besar. Yang menarik untuk saya tanyakan itu sebetulnya, saya tuh pengen tahu motifnya itu apa sih gitu. Emang bisa memakmurkan, memajukan suatu negara tanpa ada bereskan praktek-praktek korupsi harus dibersihkan? Nggak logis, nggak masuk akal. Emang ada suatu hal yang luar biasa sehingga harus dilakukan itu. Oleh karena itu saya perlu tanya gitu. Dan saya juga bilang, setahu saya Hasto juga teman dekatnya Firly Bahuri ya, yang ngerusak KPK gitu. Tapi soal itu nggak dijawab. Dan yang menarik adalah karena pertemuannya itu di suatu forumnya tentunya kita hanya sebagai pendengar ya, peserta yang hadir. Dan tidak bisa untuk bicara lugas panjang lebar gitu ya. Ya karena harus mendengarkan. Karena hanya mendengarkan. Dan gak sengaja juga ketemunya Bang. Ya ketemunya juga gak sengaja. Jadi forum itu gak terlalu banyak dibicarakan. Tapi pada dasarnya memang Hasto bilang sebetulnya yang melemahkan KPK itu Pak Jokowi gitu. Sama persis seperti yang dikatakan. Dan menarik sekali ya soal itu. Tapi membincangkan terkait dengan hal itu tentunya kita perlu mengingat kembali nih, merefresh kembali bagaimana sih dulu ketika KPK itu dilemahkan dengan perubahan undang-undang. Kan waktu itu ketua wadah pegawainya Yudi itu. Siap Bang. Ya kan? Siap. Dan sebetulnya kita banyak memberikan informasi ya kepada banyak tokoh dan
orang-orang ya, tentunya harapannya agar praktek melemahkan KPK itu jangan dilakukan, dan itu benar terjadi. Dan memang saya melihat salah satu faktor yang penting, Bang, mau tidak mau suka tidak suka adalah bahwa ya ketika KPK menangani kasus korupsi itu tidak terlepas dari politisi, Bang. Iya. Nah, politisi waktu itu kan ada ketua umum, ada partai, Iya. ada dari bahkan sampai dari bupati kepala daerah yang walaupun ya waktu itu mereka legowo ditangkap dan sebagainya karena kita punya buktinya kuat. Iya. Namun tentu Nggak legowo lah itu. tapi kan itu kan di publik, Bang. Tapi Iya, kan iya. tentu kan ada hal-hal Nggak bisa yang menghindar. tidak bisa menghindar karena udah ketangkep gitu Iya. kan. Tentu kan masih ada inilah ya. Iya, iya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana pada waktu itu ya tentu kalau kita lihat dari apa yang disampaikan Pak Hasto ya silakan saja versi dia, Bang ya. Nah, tetapi kan waktu itu kita melihat lebih jauh bahwa nggak bisa cuci tangan segitu aja dong. Karena semuanya terlibat, Bang. Iya, iya. Inisiasi dari DPR. Dan ingat loh, DPR waktu itu kompak. Mau oposisi maupun koalisi. Iya. Ya saat itu kan oposisi dan koalisi nggak beda jauh lah. Ya artinya mungkin 70-30% lah ya. Kalau nggak salah kan yang oposisi kan PKS, Demokrat gitu kan. Ya dalam hal ini, khusus ini ya saya pikir semuanya terlibat, Bang. Iya, iya. Tidak ada satu pihak yang mengatakan wah tunjuk sana, pihak sini tunjuk lagi gitu kan. Iya, iya. Ya kalau misalnya apa yang disampaikan Pak Hasto kan versi dia. Iya. Dan walaupun dia mengatakan di akhir Iya. ya tidak ada buktinya gitu kan. Setelah kita melihat semua kondisi saat ini, di mana ada kasus Harun Masiku, Ya, dan sekarang Hasto tersangka. ya, Dan kalau kita mencermati pembahasan di Bocor Halus nih, ya, ya kan, yang waktu itu dibicarakan soal dugaan ya, adanya kaitan Ya. yang melatar belakangi adanya kasus suapnya Harun Masiku, yaitu kasus Ya. BLBI. Bila kaitannya dengan itu, wah begitu apa ya, skandal besar ya. Itu suatu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena dampaknya begitu mahal. Ini kan satu kesatuan yang menurut benar kata Abang. Ya. Ini kan tujuannya adalah mubarin KPK dan Ya. akhirnya membubarkan KPK itu kan suaranya bukan dari orang-orang yang benar-benar anti korupsi sebelumnya kan. Ya, Dulu ya. kan ketika ada mubarin KPK, lu koruptor gitu kan. Ya, ya. Sekali lagi di tengah hopelessnya terhadap KPK kan selalu ada harapan lah, Bang. Yang penting bagi saya kan lembaganya. Ya. Ya, KPK itu ya memang ada yang bilang ini ad hoc, ada yang bilang ini ternyata tidak sesuai dengan harapan, bahkan dulu survei kalah di balik kepolisian dan kejaksaan. Tapi kan ya semoga bisa kembali ke asal ya. Di KPK itu kan ada penyelidikan dan penyidikan berjalan. Oh, oke, Bang. Oke. Dan di situ ada bukti-bukti elektronik yang diperoleh. Oke, Bang. Jadi di KPK sudah tahu Sudah siapa sih orang-orang yang menginisiasi, tahu. Tahu, Bang. Dan itu ada rekamannya. Artinya kalau dibuka ada fakta-faktanya. Betul, Bang. Sekarang kan orang mau bicara apa terserah. Nah. Cuman faktanya ada dan jelas. Tentu ini harus jadi momentum, Bang. Emang harus momentum. Apalagi Pak Prabowo kan sudah mengatakan keras dan tegas. Ya, ya. Ya, terkait dengan perbaikan sistem, Bang. Perbaikan sistem kan hanya pertama mengefektifkan dan mengefisienkan. Ya, ya. Ya, belum bisa masuk di situ bagaimana orang ya tidak korupsi. Saya kira nggak sesederhana itu. Betul. Untuk hanya dibilang, ayo kita berantas korupsi, ayo korupsi harus diberantas. Nggak bisa begitu. Harus ada keteladanan, harus ada perintah yang kemudian diimplementasi dengan konsisten, harus ada transparansi, harus ada akuntabilitas, dan yang penting adalah kejujuran. Betul. Semoga itu dilakukan ya. Itu, Dan Mas, kalau nggak dilakukan, ya tentunya kita hanya prihatin dan harus marah dengan pembiaran-pembiaran seperti itu. Ya, Bang. Dan kita berharap ke depan menjadi lebih baik dengan upaya memberantas korupsi yang sungguh-sungguh. Yang jelas kalau bicara penegakan hukum, saya kira salah satu ciri menonjol dari Pak Prabowo ini adalah penegakan hukum malah. Begitu banyak isu-isu dan masalah-masalah yang beliau kerjakan pada hari ini. Soal indikasi kecurangan di Pertamina misalnya. Dengan tokoh pemain yang istilahnya tokoh lama kan begitu kan. Beliau hajar itu. Yang dulu dianggap tidak tersentuh. Tidak tersentuh gitu. Kemudian soal bagaimana kebun sawit, perusahaan sawit maupun individu yang masuk ke lahan yang tidak semestinya, hutan lindung dan seterusnya itu ya harus dikembalikan kepada negara.
ditambah dengan denda, ya, ada sekitar 1 juta hektar lahan secara total yang harus dikembalikan kepada negara dan dengan denda. Supaya apa? Supaya ya hukum ditegakkan. Nanti menyusul yang lain-lain, tambang dan seterusnya. Jadi kita lihat sih justru pada era Pak Prabowo ini yang menonjol itu adalah penegakan hukum gitu. Soal kasusnya Mas Hasto nanti kita pasti akan punya perspektif yang berbeda ya. Ada 2 pandangan. Di satu sisi mungkin Mas Hasto dan tim mengatakan ini kita nggak terlibat, kasusnya udah inkrah gitu. Tetapi kalau dibilang kasusnya udah selesai, rasanya kan nggak juga, karena kan pelaku utamanya siapa namanya? Harun Masiku kan juga sampai sekarang belum tertangkap begitu. Itu main course-nya di situ. Justru main course-nya di sana. Justru gitu. Kalau mau dibilang justru kalau mau dibilang udah selesai dengan proses yang terjadi kepada Wahyu Setiawan, mantan KPU, siapa yang Tio siapa? Ya, beberapa lain mantan Bawaslu misalnya. Justru kan kita tidak bisa mengatakan bahwa itu selesai. Dan dengan data-data yang ada, dengan bukti-bukti yang ada bahwa Mas Hasto terlibat dalam proses memerintahkan misalnya HP-nya direndam, lalu ada informasi bahwa Mas Hasto menyediakan juga dana. Ya nanti biar dibuktikan di pengadilan saja. Ya padahal iPhone terbaru Mr. Q sekarang udah waterproof kan? Hah? iPhone terbarunya Mr. Q udah water resistant. Kalau direndam juga masih bisa. Alhamdulillah nggak tahu karena nggak punya handphone. Ya. Xiaomi gue juga waterproof. Iya. Samsung juga waterproof. Iya. Ya, kita tahu bahwa proses hukum selalu pasti ada perspektif lah yang berbeda antara satu dengan yang lain. Tetapi yang penting penegak hukum dalam hal ini KPK kan punya data-data, punya bukti-bukti yang akan dipertanggungjawabkan di pengadilan. Tahanan politik itu kan kalau kasusnya kasus politik ya kan berbeda pendapat, misalnya Aung San Suu Kyi kan berbeda pendapat dengan penguasa di Myanmar lalu ditahan, itu namanya tahanan politik. Atau misalnya zaman Pak Harto dulu ada petisi 50 berbeda pendapat lalu kemudian ditahan, tapi kan pasal-pasal itu sudah nggak ada lagi sekarang. Coba kalau nggak ada kasus Harun Masiku, kira-kira Mas Hasto masuk ke dalam pemerintahan? Saya yakin sih enggak. Saya yakin enggak ya. Walaupun bisa aja muncul lewat kasus yang lain. Kasus hoax mengenai Kodari misalnya gitu. Bisa juga itu. Atau Jason Script ya. Iya, Jason Script itu kan bagian dari hoax tentang Kodari, bahwa Kodari udah mengetahui hasil merancang hasil. Kan nggak tahu saya merancang hasil. Tapi yang dianggap sebagai bukti bahwa saya merancang itu kan publikasi hasil survei ya, dan itu publikasi survei di Jakarta gitu loh. Dan Mr. Q belum melaporkan ke polisi kan waktu itu? Enggak melaporkan. Setahu saya sih ada pihak yang melaporkan. Bukan disuruh Mr. Q? Enggak, karena juga enggak. Itu semua orang yang nyuruh ngomong gitu. Teman saya disuruh juga begitu. Kalau sebaliknya buktikan aja. Iya. Tahu polarisasi. Rindu nih. Ini sebenarnya untuk mancing ini. Sebenarnya kita tuh pertanyaannya nggak terlalu meters amat. Cuma untuk memancing. Karena kalau bicara ini ekonomi nggak mungkin ketawa begini. Tawa-tawa bijak ini misalnya. Tapi kan kita lihat misalnya Mas Hasto kan katanya menyimpan video-video yang akan menggegerkan, kan membuat ini kalian, bahkan nama Bu Iriana disebut-sebut katanya. Itu Mr. Q melihatnya gimana tuh ancaman itu tuh? Ini kan bisa kalau membuat nggak salah sih videonya udah dititipkan sama Bu Koni kan, Konirhan Kundini, dan Bu Koni udah 2 kali bicara di podcast kalau nggak salah. Yang pertama itu ya coba waktu yang pertama itu ngomong apa Bu Koni? Apa yang dikatakan? Waktu di tempatnya Bang Akbar, Pak Hasto ngomong bahwa Pak Jokowi lah yang memerintahkan Mas Anies untuk ditersangkakan di KPK. Satu, yang kemarin kedua, revisi undang-undang KPK itu Pak Jokowi yang pengen untuk melindungi Bobi dan Gibran dari jeratan hukum karena akan maju pilkada. Yang pertama kan kalau bicara soal Mas Anies kan nggak tersangka. Gitu. Jadi nggak kejadian tuh yang diomongkan itu. Nah, yang kedua kalau bicara soal revisi undang-undang KPK, semua pihak terlibat pada proses itu, bukan cuma Pak Jokowi sendiri. Lagian kalau undang-undang itu nggak diperlakukan pada faktanya kan sampai hari ini ada nggak masalah hukum yang berkaitan dengan Mas Gibran dengan Mas Bobi gitu? Nggak ada. Jadi sebetulnya apa-apa yang disampaikan itu semuanya asumsi-asumsi saja.
atau sesuatu yang kalaupun misalnya benar tapi sebetulnya tidak bisa, tidak punya dasar, tidak ada dasar fakta hukumnya lah pada hari ini. Gak ada kan? Iya. Jadi ini perang opini aja menurut Mas Eko. Sampai hari ini saya melihatnya lebih kepada perang opini ya.